Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat cermis. Bertemu kembali bersama Gion Prabowo. Pada malam hari ini saya ketemu salah satu perempuan ya, pastinya cantik dan punya kelebihan. Selain juga cantik, punya kelebihan dan bisa menggambar hal-hal yang sifatnya gaib. Halo Amanda, apa kabar? Baik. Keren banget. Gimana? Sehat ya? Sehat ya? Oke. Amanda, di Cermis ini, cerita misteri itu bukan hanya menceritakan tentang kondisi-kondisi, tentang hantu, tentang yang hal-hal yang serem-serem, tapi juga menceritakan tentang bagaimana kisah-kisah kamu yang pernah kamu pernah lihat, yang kamu pernah dapat inspirasi dan sebagainya. Nah, kali ini saya pengen dengar banget sama kamu, cerita apa yang paling menarik untuk sahabat cermis? Cerita yang paling menarik? Dari aku kecil atau dari mana ya? Ya boleh dari kecil juga. Dari kecil ya? Waktu itu kalau di rumah saya, karena mama saya itu senang sekali dengan suasana alam. Oh, oke. Jadi mama aku itu selalu membuat rumah itu di tengah-tengah hutan gitu. Oh gitu ya? Iya. Tengah hutan tuh maksudnya bukan di hutan banget ya? Bukan. Temen daerahnya memang sekitarnya banyak kebun-kebun kayak hutan gitu? Banyak kebun-kebun dan sawah gitu ya. Nah, suatu hari saya baru sekali mama saya membangun rumah untuk saya gitu. Di situ mama saya membuat rumah kayu ya. Rumah kayu ya. Lalu saya ini waktu itu masih umur berapa ya? Masih SD ya mungkin ya. Oh, kira-kira kelas berapa gitu? Kira-kira kelas 3 SD. Kelas 3 ya? Masih ingat ya kamu ya? Oke. Terus aku tuh biasanya kalau belajar itu di ruang tamu, ruang untuk makan. Oh, ruang makan, oke. Nah, ruang belajar saya itu kalau saya mau jelasin itu mejanya marmer besar. Lalu di sekeliling saya itu bukan tembok tapi kaca untuk ngelihat keluar gitu. Oh, jadi kacanya bisa kita lihat dari luar ya gitu ya. Okay. Jadi kalau misalnya belajar itu enak gitu. Yang saya lihat itu hijau gitu. Iya, betul. Nah, saya belajar di situ tapi saya ngerasa ada yang ngeliatin saya gitu. Enggak, perasaan kamu ada yang ngeliatin tuh, apakah kamu hanya perasaan aja atau memang kok bener-bener lihat gitu? Dari ujung mata saya seperti melihat sesuatu. Oh, jadi kita nggak langsung sekaligus betul. Ya, tapi kayak perasaan, ini kayak ada yang ngeliatin gue nih. Iya, betul. Nah, di situ saya tuh mikir, karena depan saya kaca, saya mikir itu bayangan saya sendiri. Karena kalau misalnya malam itu kan di luar kan gelap, dan di dalam itu terang, jadi cahaya memantul ke muka saya. Muka gitu. langsung. Iya. Betul. Nah, kemudian di situ ramai rumah saya, jadi saya nggak sendiri. Mama saya lagi beres-beres, papa saya juga lagi baca Alkitab di kamarnya. Pokoknya suasana rumah itu sangat ramai dan TV juga menyala. Jadi kondisinya pada saat itu selain ada juga ayah, ada juga ibu gitu ya, TV juga nyala. Jadi bukan berarti hening banget gitu ya? Enggak hening. Dan saya ngerasa aman di situ dan tidak ada rasa takut sama sekali. Gitu. Betul. Nah, karena saya masih kecil, saya melihat ke depan, melihat ke bayangan saya, dan kebetulan saya itu minus ya. Dari kecil saya udah minus. Jadi saya nggak terlalu bisa ngelihat dengan jelas gitu, buram. Ketika saya melihat ke depan, wajahnya seperti saya, tapi jadi aku kalau ngelihat ke kaca itu di depan itu ada pohon Kamboja. Nah, seperti duduk di situ, tapi persis seperti duduk seperti saya gitu. Jadi posisinya pada saat ketika kamu lihat muka selain persis kamu dan posisinya sama. Iya. Posisi sama gitu, kayak kembar gitu ya? Iya, seperti kembar, tapi yang aneh adalah saya tidak merasa memakai baju putih. Oh, gitu. Oh, jadi yang berbeda adalah warna pakaiannya gitu. Nah, di situ saya ngelihat dan benar-benar saya nggak ada rasa takut. Saya ngelihat ke depan dan langsung bertatap mata dengan apa yang saya lihat. Saya masih berpikiran kalau itu saya dan masih ragu gitu. Oh, jadi masih ada rasa ini bener gue nggak sih gitu ya? Gitu. Yang saya lihat adalah wajah yang paras cantik, rambut panjang. Kalau saya dulu berponi, tapi itu dia nggak berponi. Jadi yang sebenarnya hampir sama semuanya, cuma yang berbeda, yang membedakan adalah rambut ya? Iya, tapi yang bikin saya samar adalah memang muka saya agak terpantul di kaca itu. Iya, jadi itu membuat saya samar gitu. Nah, dia tersenyum seperti ini. Oh, jadi posisi kamu nggak senyum, dia senyum gitu ya? Wih,
kaget juga ya. Iya. Loh, kenapa? Tapi saya nggak kaget. Oh enggak. Itu yang kenapa rambut gua panjang ini poni? Betul. Kayak, loh kok ada yang beda ya gitu. Muka-muka kamu gitu iya, ya. Tapi karena saya dulu kecil masih nggak terlalu pintar gitu. Jadi saya bertanya sama mama saya waktu itu yang lagi beres-beres, Mam, itu siapa ya di kaca? Terus mama saya dengan santainya bilang, ya itu kamu lah. Gitu. Iya itu kan mantul cahaya kaca. Jangan aneh-aneh gitu. Nah di situ saya selalu melogiskan hal itu gitu. Dan hari itu juga saya tidak merasa ada hal yang aneh dan biasa saja gitu. Ya. Tapi setelah saya pikir kayaknya kemarin bukan. Nah, sosok ini mengganggu saya di beberapa hari berikutnya, tapi tidak berdekatan ya. Berarti ada kejadian lagi dong? Ada. Seru juga nih. Kejadiannya apa tuh? Kalau yang selanjutnya itu saya udah gede ya. Itu udah SMA. Tapi selama kamu dari SD SMP pasti ada yang pernah ngalamin juga dong, tapi kamu masih apa? Enggak, paling lewat mimpi aja. Oh, dia mimpi ya? Okay. Dia itu kalau jail di mimpi itu, aku pernah waktu itu seperti film horor ya. Tapi settingannya rumah saya gitu. Oh gitu, jadi kayak benar-benar kayak setting ini rumah kita banget gitu ya. Oke. Waktu itu saya bangun, lalu saya melihat sosok ini, entah kenapa gitu, di kamar mandi saya gitu. Dan saya lari terbirit-birit dan dia tuh seperti mengejar saya dengan ketawa-ketawa hahaha begitu. Oh dia ketawa gitu, tapi ngejar ya posisinya. Lalu mimpi itu berakhir di mana saya jatuh dari tangga dan kemudian saya terbangun di situ. Jatuh bangun ya. Dan itu memang agak ekstrim sih kalau misalnya beneran. Kalau itu ada sih, waduh. Tapi udah lama banget. Waktu aku kecil jadi aku rada-rada nggak inget lagi ya. Setelah kemudian pada saat SMA apa tuh tadi? Oh iya, yang pas SMA itu waktu itu memang saya lagi capek banget ya. Dan memang sekolah itu emang capek banget kan kalau misalnya dari pagi gitu sampai sore. Kemudian saya pulang sekolah saya sudah langsung tertidur. Oh, kamu kecapean tapi tertidur di mobil ya? Bukan, saya tertidurnya itu di sofa. Oh, di sofa, oke. Di sofa. Nah, kalau sofa saya ini lantai bawah dan atas saya kamar mama papa saya gitu. Biasanya mama papa saya tidur di atas, lantai atas, tepat di atas sofa yang saya tiduri. Oh, di atasnya. Iya, betul-betul. Nah, waktu itu saya ngerasa ketindihan gitu. Oh, kayak ada yang apa ya, kalau orang bilang rep-repan gitu ya. Iya, rep-repan. Situ saya susah bangun gitu ya. Itu pertama kali banget saya ngerasain rep-repan. Dan sleep paralysis ya. Paralysis. Nah, di situ saya kayak bingung gitu antara mau bangun dan enggak gitu. Dan di situ saya tuh tiap kejadian horor saya tuh gak pernah berdoa, bener. Oh mungkin judulnya karena nggak berdoa jadi kayak seakan-akan tuh wah ini kayak ada kenapa gitu ya. Gitu. Justru saya malah kayak ya udahlah psikologi gue aja yang yang gue bangun. Nggak kepikiran sampai doa itu salah ya sih kayaknya. Betul. Nah di situ kayak saya tuh kayak ayo konsentrasi gitu. Jadi bukan doa. Oh jadi malah pikirannya konsentrasi. Ayo udah bisa. Waduh, sampai ke situ ya. Akhirnya saya bangun. Dan itu yang paling ngeselin adalah ketika saya bangun tuh saya kan kayak kaget gitu, tau gak sih, kayak jantung deg-degan gitu. Oh kayak debar-debar banget gitu ya. Debar banget, tapi bisa loh bangun, maksudnya bisa gitu. Akhirnya sendiri gue bisa nih berhasil gitu ya. Pas bangun langsung dikagetin sama cewek yang aku lihat senyum tadi dengan senyuman yang sama kayak gini. Terus dia ngelayang ke atas, nembus ke kamar paling atas. Iya betul. Jadi posisinya dia berdiri, dia senyum, dia melayang ke atas. Nah sebenarnya saya kesel, tapi ternyata saya takut juga. Jadi di situ saya lari langsung, dan lucunya itu saya lari ke kamar mama saya juga. Oh coba akhirnya lari juga ya, kamar juga. Padahal sebenarnya hantunya di situ. Padahal dia lari ke kamar kamu. Wah, sama Jawa bohong gue dari sana dulu gue ketemu dia dong. Ya kan? Tapi yang penting ada emak gitu kan. Yang penting ada yang melindungi gitu ya. Betul. Itu sih. Terus yang terakhir kali saya nggak tahu sih ini terakhir atau enggak ya. Cuma yang diganggu bukan saya. Dulu itu saya punya pacar online. Oh iya, pacar online. Jadi pacar nggak pernah ketemu orang, tapi pacaran ya? Iya betul. Waduh, asik banget dong pacaran. Iya. Nah ini nih ada satu kejadian di mana saya video call. Oh video call, oke. Biasalah kalau misalnya orang
LDRan biasanya lebih manja daripada orang yang gak LDRan Oh, kan. oke, Iya, gitu. jadi kalau misalnya tidur harus ditemenin. Oh, dia jadi minta tolong ditemenin sebelum tidur. Waduh. Betul. Enak banget. Harusnya perempuan yang minta ditemenin, dia malah laki nih minta temenin. Enggak aku. Oh, kamunya. Iya. Oke. Nah, yang digangguin ini mantan aku. Oh, sempat. Oke, digangguinnya seperti apa? Gangguinnya tuh lucu deh, kayak aku tuh sama, tidurnya posisinya sama di tempat sofa yang tadi aku ceritain. Di sofa itu. Nah, di situ aku tidur dan kameranya itu kan aku tidur gini ya. Kameranya ditaruh ke sini, tapi karena mungkin aku goyang-goyang, kameranya tuh jadi ngadep kayak lebih banyak ke belakang. Okay. Iya, betul. Dan di belakang aku itu ada perapian. Ada perapian, terus ada lampu ya. Lampunya nggak saya matiin, cuma remang-remang. Remang dia redupin lah ya. Iya, betul. Dan nggak semua lampu dinyalain, jadi cuma kayak satu lampu doang dan itu warna kuning ya, remang-remang. Nah, abis itu yang cowok saya ini ngalamin sebenarnya awalnya dia kan saya awalnya nggak tahu apa-apa. Terus pas pagi-pagi bangun mau nggak diceritain sesuatu. Kemarin aku lihat apa? Wih, gila. Situ tuh aku kayak sebenarnya aku kayak gini. Kita udah ngerasa nih mau ngomong apa ini dia. Iya. Ya kan? Aku sebenarnya kalau aku itu nggak penakut sebenarnya kalau cerita, tapi sebenarnya aku penakut banget orangnya. Oh gitu. Iya. Sebenarnya penakut banget. Jadi kalau misalnya udah kayak kemarin aku lihat apa di rumah kamu, itu aku udah sampai marah-marah ke dia kan. Jangan sampai ngirim sesuatu ke aku gitu. Tapi lama-lama kok penasaran juga gitu kan ya. Pengen tahu apa sih yang dilihat gitu ya. Apa ya kira-kira ya. Terus besok-besoknya akhirnya udah siang nih, udah nanya aja kali ya, udah siang gitu. Ya udah nanya tekan siang. Tapi sayangnya karena saya kemarin yang marah-marah, videonya footage-nya dia hapus. Oh, karena mungkin padahal takut dia sempat lihat. Mungkin karena dia takut kalau kamu ngomongin ini lagi, kamu lihat dia marah-marah. Padahal kamu waktu itu momennya aja sebenarnya. Iya, betul. Karena saya lagi ketakutan banget di situ. Terus akhirnya dia lihat apa tuh? Jadi waktu saya tidur itu ada seperti ruang cahaya, katanya ya. Ruang cahayanya itu kalau dilihat kayak perempuan yang tersenyum gitu. Oh, di ruang cahayanya itu? Iya, kayak ada yang lagi senyum. Terus dia itu melihat ke kamera. Oh, dia malah melihat kamera gitu? Iya, jadi seperti menunjukkan diri dan say hi. Nah, yang anehnya adalah dia kan merhatiin terus. Jadi mantan saya ini nggak ada rasa takut. Cuma dia kagetnya mungkin siapa? Iya. Dia masih tanda tanya. Iya, betul. Tanda tanya. Jadi dia terus aja perhatiin dan dia nggak matiin itu video call. Nah, ketika dilihatin terus, bayangan ini seperti ruang cahaya ini berubah-ubah bentuknya. Oh, jadi mungkin karena besar dia mungkin bentuknya sana nggak beraturan nih. Iya, betul. Kadang besar, kadang kecil. Terus kadang-kadang mukanya gini, senyum gini, terus kadang-kadang meringis. Tapi itu gambarnya dapet deh. Gambarnya dapet tapi aku dihapus. Aduh, sayang banget, serius. Dan itu dekat perapian lagi ya? Iya, dekat perapian, betul. Nah, lalu ketika terus seperti itu berlangsung lama ya, 30 menit. Betul. 30 menit. Nah, udah di situ aja sih. Akhirnya dia ketiduran, udah gitu. Tapi dia ngambil sebenarnya. Cuma muka itu kan bisa menunjuk ekspresi kan? Iya, betul. Ketika dia ekspresinya mungkin lagi sedih, mungkin. Dan sebenarnya makhluk-makhluk gaib itu juga sama kayak kita. Iya. Ada narsisnya juga. Ada narsisnya. Cuma narsisnya dia nggak tahu frame apa yang dia pakai. Jadi dia ngeliat gini, manusia kok foto-foto ya? Kenapa gue juga bisa dong? Oh iya, lucu ya sebenarnya. Sebenarnya sama. Lucu. Iya. Cuma kita dari aspek mana dulu gitu, ya kan, gitu ya. Iya. Ya kalau menurut kamu selama yang kamu sebenarnya, kamu kan saya dengar nih bisa ngelukis nih. Iya. Nah, gimana ceritanya ngelukisnya tuh? Bisa ngelukis jarak jauh gitu. Sebenarnya bisa orangnya di mana bisa kamu lukis gitu ya? Iya, betul. Tapi kalau lukis orang saya kurang suka sih. Kalau orang langsung saya kurang suka. Saya tuh punya ketertarikan sama surrealis. Nah, saya juga sebenarnya ada rencana mau bikin kayak cerita horor gitu. Oh, oke. Kayak manga gitu. Tapi yang saya takutin adalah ketika itu beneran terjadi gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya saya belum bisa nerima kenyataan tentang hal gaib itu, tapi sebenarnya itu menarik untuk saya dijadikan cerita. Cerita ya. Iya, saya juga pengen banget menyentuh kayak survei dengan apa yang seperti itu gitu, seperti apa bentuknya, lalu saya bikin gitu. Kalau maksud aku gini, kalau misalnya kamu melukis sesuatu yang ini tempat ini kayaknya ada agak horor nih, kamu coba aja ngelukis.
Tapi itu butuh keberanian yang besar banget. Tapi kita nggak usah tempat yang harus waktu malam hari. Jadi kita memainkan peranan insting, terus kita masuk dimensi dia dari sini. Tapi bagaimana cara memasuki dimensi dia gitu? Nah, caranya satu, hening, tenang, terus tarik nafas, baca doa. Apa yang kamu rasakan, satu titik, matanya merem ya, jangan mata melek, mata rem, tak, oh ada apa nih? Enggak apa-apa. Oh kayak ada orang kecil ya, terus ada orang gede banget yang gendut, ya kayak bulu-bulu ya, terus kok kayak ada binatang ya, itu ikutin aja. Setelah itu kan selalu berbagai proses. Ketika proses kamu nanti bertahap, nanti kamu bisa tambah lagi, yang jauh dan yang dekat. Kalau kita melihat secara universal dulu, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Nah, kalau itu memang kamu karena kamu kuliah di seni rupa ya. Iya, seni rupa. Nah, itu ada bisa menjadi satu kan semacam sinergi. Jadi antara melukis, memvisualisasi lewat lukisan, lalu dengan medium pikiran. Ketika kamu medium pikiran, lalu kamu masukkan di dalam visualisasi, maka dia akan menjadi suatu kolaborasi yang bagus. Nah, karena otak kita yang dua ini pikiran, kalau bahasa orang Cina yin dan yang itu selalu berbeda. Dia selalu menyatu. Maka ketika kita dari manusia tidak bisa melihat dari mata hati, tapi bisa mata batin. Kenapa orang-orang tuh bisa melihat, oh di balik tembok itu ada apa ya? Itu nggak semua orang bisa. Nah, kalau kamu sudah bisa mengasah dengan lukisan, wah di pohon ada ini, nggak apa-apa. Bukan berarti itu selalu menjadi refleksi yang menjadi suatu nilai yang memang bahwa apa yang lu lihat mungkin secara delusional. Kita nggak bisa melihat delusional. Orang mengatakan delusional ketika memang kita tidak punya kemampuan atau mengada-ada. Tapi kalau kita kan memang dengan kondisional, dengan memakai frame pikiran kita untuk memasukkan dunia mereka. Dan itu harus diasah. Coba. Nanti aku coba. Nah, coba ya, gitu ya. Oke, sahabat Cermis, banyak banget ya ceritanya Manda yang menarik banget. Antara lain bagaimana proses pada masa kecil ketika dia berhubungan dengan bertemu dengan gaib. Gaib itu artinya adalah makhluk-makhluk sekitar kita. Dan kita sebagai manusia tidak perlu takut sama mereka, tapi kita juga menghargai mereka. Bahwa mereka yang gaib selalu ada di lingkungan kita. Oke sahabat Cermis, sampai jumpa cita-cita yang lain. Nantikan dan jangan lupa subscribe, like, dan comment. Oke Amanda, makasih ya. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.